Ya, selamat pagi anak-anak. Jumpa pertemuan kita pada pertemuan kedua di mata pembelajaran informatika. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Jadi mohon maaf kepada pertemuan kemarin. Di pertemuan pertama ternyata pada Google formulir yang kemarin kita mengalami kendala ya. Jadi ada beberapa jawaban siswa yang tidak sesuai penilaiannya saat di Google formulir. Nah, jadi itu memang kesalahan sistem yang mungkin kemarin itu terjadi karena jaringan ataupun sebagainya. Jadi mungkin kita maklumi. Kemarin sudah Bapak cek, sudah Bapak utak-atik, tetap tetap seperti itu. Ternyata memang ada kesalahan sistem dari Google-nya. Jadi mungkin pertemuan kedepannya akan kita tanggulangi, tapi jangan masalah. Catatan kalian tetap akan Bapak nilai dari rangkuman-rangkuman kalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan kemarin ya, tentang informatika dan keterampilan generik. Untuk pertama, Bapak akan membahas mengenai survei yang Bapak lakukan melalui Google formulir juga yang kemarin terkait terkait tentang perangkat yang digunakan. Di sini ada siswa yang sudah menjawab dari 5 kelas ya, dari 5 kelas dari kelas 10-nya. Dari kelas 10 Jaya, 10 Hebat, 10 Mantap, 10 Cendekia, dan 10 Unggul. Nah, di sini Bapak sudah melihat berbagai macam perangkat, dari perangkat Android, dari ya merek Vivo, Realme, Oppo, iPhone, ada juga dari OS Mac Apple ya. Jadi ada Samsung dan sebagainya, jadi cukup bervariasi. Semoga perangkat kalian pada pembelajaran daring ini selalu mendukung sampai pembelajaran akhir nanti, dan tetap jaga perangkat kalian agar tetap awet dan bisa mendukung pembelajaran pada kedepannya gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bapak kemarin bertanya di sini, apakah Anda memiliki laptop atau komputer di rumah? Nah, di sini Bapak tanyakan karena pada pembelajaran sebelumnya, ini karena pembelajaran informatika, kita setidaknya jika memiliki komputer atau memiliki laptop sungguh sangat luar biasa, bagus. Tapi jika tidak punya, kita bisa mengusahakan dengan pinjam keluarga atau pinjam bersama-sama dengan teman, itu bisa kita usahakan bersama gitu ya. Dari survei yang Bapak lakukan, di sini dari jawaban kalian ternyata ada 59,4% paling banyak menjawab tidak memiliki atau tidak punya. Nah, di sini 59%, jadi sekitar 82 orang siswa yang tidak memiliki laptop atau komputer. Selanjutnya di sini ada yang mengusahakan 15 orang, sekitar 10,9% pinjam keluarga atau teman. Lalu di sini ada punya ya, sebanyak 36 siswa, yaitu dari 26,1%. Sisanya ada yang punya notebook ya, ada yang pinjam keluarga teman, terus ada yang punya tapi rusak. Ya, tapi nggak apa sih. Ya memang benar dia punya tapi rusak. Ya, ya bagus. Ya sebenarnya nggak usah diisi, nggak harus sih sebenarnya kalau kayak gini. Terus di sini ada apa nih? Ada tapi rusak. Ya, usahakan kalau bisa diperbaiki ya, karena memang betul-betul nanti bisa menunjang pada pembelajaran informatika ini. Terus pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda pernah mengoperasikan penggunaan laptop atau komputer? Di sini ternyata hampir yang menjawab itu pernah semuanya, tapi di sini 93 orang menjawab kadang-kadang. Nah, lalu dilanjutkan dengan belum pernah sama sekali. Di sini ada 28%, sekitar 37 orang. Lalu di sini sering, sekitar 8 orang, 5,8%. Ya, persentasenya bisa kalian lihat sendiri. Lalu ketika saya bertanya gitu, apakah Anda tertarik dengan teknologi masa kini? Ya, teknologi masa kini ini jangkauannya sangat luas, jangkauannya sangat beragam, bervariasi, karena memang kita sekarang hidup di
generasi Society 5.0 dan industri 4.0 ya, seperti video kemarin kita jelaskan. Di sini ingin mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu, dan sisanya sekitar 45 orang sangat tertarik. Nah, jadi sungguh sangat luar biasa. Semoga pada pembelajaran ini usahakan jika kalian bisa, karena ini memang mata pembelajaran informatika, kedepannya kalian banyak menggunakan pembelajaran ini. Usahakan kalian punya laptop. Kalau memang tidak punya, usahakan pinjam bareng dengan temannya atau dengan keluarga, begitu ya. Karena nanti kedepannya kita akan banyak praktek juga menggunakan perangkat laptop ataupun dan sebagainya. Mungkin dari handphone nanti juga bisa, tapi mungkin akan Bapak kondisikan sesuai dengan keadaan kalian masing-masing, begitu. Lalu tentang pengoperasian komputer nanti akan kita kembangkan sesuai dengan survei kita kali ini. Lalu untuk teknologi masa kini kita akan belajar lebih jauh lagi. Terima kasih atas surveinya. Semoga kedepannya kita bisa saling bertukar informasi dan saling memberikan feedback yang atau timbal balik. Kalian dapat pembelajaran dan Bapak bisa mengajari kalian di tingkat yang lebih lanjut lagi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai. Di sini kita akan melakukan pembelajaran pada pertemuan kedua di materi informatika dan keterampilan generik. Dan sekilas kita bahas kembali tentang informatika di sekolah menengah atas atau di SMA ini, sesuai dengan paparan pada presentasi sebelumnya atau mengenai paparan Bapak di pertemuan pertama. Di sini kita jelaskan informatika ini adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi di sini ada bidang ilmu tentang studi. Jadi bidang ilmu tuh memang ada yang mengkhusus yang memberikan sesuatu yang khusus untuk pembelajaran informatika ini. Jadi di dalamnya ada perancangan, ada pembuatan sistem komputasi gitu. Nanti komputasi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada prinsip-prinsip dasar yang menjadikan dasar perancangan informatika ini. Nah, tapi dari informatika ini yang mencakup model dari komputasi dan aplikasi dalam pengembangan sistem komputer, di sini ada penjelasan apa sih itu komputasi. Nah, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi ini adalah yang pertama penghitungan dengan menggunakan komputer. Lalu yang kedua, dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau ubah-ubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi ternyata belajar informatika yang kita tadi jelas komputasi, ternyata ada juga tentang komputer, tapi juga ada tentang matematika. Nah, jadi pada kurikulum kita yang di sekolah penggerak ini adalah pembelajaran yang sangat baru. Kalau misalnya di pembelajaran sebelumnya itu materinya adalah teknik ilmu komputer gitu. Jadi sekarang informatika itu jangkauannya lebih luas lagi, begitu. Ya, kita lanjutkan. Seperti kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi mungkin mohon maaf kemarin penjelasannya mungkin tidak secara detail. Sekarang akan saya jelaskan secara detail gitu. Jadi saat ini kita hidup di era digital ya, yang sering disebut industri 4.0. Nah, dalam industri 4.0 atau 4.0 ini banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Ya, saya jelasin lagi, ini di industri 4.0 atau industri 4.0, kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat banyak perlakuan atau kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak memanfaatkan mesin cerdas yang berbasis komputer dan internet. Basicnya seperti ini. Nah, untuk industri, kita hidup di industri 4.0 atau 4.0, namun masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 atau society 5.0 atau masyarakat 5.0. Karena kondisi kita hidup di dunia fisik itu adalah sesuatu yang bisa terjangkau oleh panca indera, sekaligus di dunia cyber atau dunia maya saat melakukan kegiatan daring atau dalam jaringan. Nah, jadi di sini sangat mungkin bisa kita bayangkan gitu. Perkembangan dunia ini sangatlah pesat dan sangatlah tak terbayangkan sebelum-sebelumnya. Karena pada generasi saya tidak pernah menyangka ada perkembangan teknologi sangat jauh berkembang, sangat jauh
memiliki peningkatan yang drastis gitu, dan ini tidak pernah terbayang oleh manusia-manusia pada generasi saya ataupun generasi kami yang di atas gitu. Jadi beruntunglah kalian, dan sekaligus kalian mengupayakan ini agar kalian bisa memanfaatkan segala hal-hal yang ada di lingkungan kalian, hal-hal yang ada di sekitar kalian dengan mempelajari informatika ini, karena kalian memang hidup di industri 4.0 dan kalian disebut sebagai masyarakat 5.0 Society 5.0. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalian juga perlu mengingat ya pengalaman kegiatan kalian yang didukung oleh teknologi komputer dan internet gitu. Jadi mulai dari berkomunikasi dengan media sosial seperti kalian penggunaan WhatsApp atau Line atau mungkin bisa juga Instagram, Facebook dan sebagainya, adalah bentuk sosial media atau media sosial ini kalian bisa berkomunikasi dalam bentuk seperti ini, tidak harus bertatap muka gitu. Jadi sekarang bisa masuk komunikasi dalam dunia cyber atau dunia maya. Lalu yang paling sering sesuai dengan umur kalian atau sesuai dengan gaya hidup kalian saat ini adalah kalian sering bermain game online. Tidak bisa dipungkiri kalian sebagai generasi muda, kalian tidak bisa jauh dari namanya game online gitu. Mulai dari Free Fire, mulai dari Mobile Legends, mulai dari ya banyak games lainnya yang berbasis dengan game online, yang mungkin generasi saya game online ini tidak sepesat ini dan tidak banyak bervariasi pada generasi yang sekarang atau kondisi yang sekarang. Oleh karena itu ini generasinya sudah mulai grafik, mulai dari uh, pembentukan gamesnya sangat baik sekali, sangat nyata sekali gitu. Lalu kalian bisa memesan makanan tanpa harus menggunakan jalan langsung atau menggunakan telepon. Sekarang bisa menggunakan, kalau misalnya kalian ke Banjarmasin atau di daerah kota yang mungkin lebih ramai, yang sudah tersedia Gojek ataupun Grab, kalian bisa memesan makanan menggunakan GrabFood atau GoFood. Ya, ini sangat tak terbayang juga sebelumnya gitu. Lalu kalian bisa memesan transportasi, ya seperti tadi bisa memesan, ini bukannya untuk apa ya? Bukannya untuk promosi atau seperti apapun itu, bisa memesan transportasi mengenai ojek online ya, bisa tinggal pesan melalui aplikasi, pesan kita tinggal menunggu ojeknya datang gitu. Kalian bisa mendaftar sekolah, kemarin pendaftaran sekolah bisa via Google Form dan sebagian data kalian sudah masuk tanpa harus membawa berkas yang harus menginput satu persatu gitu. Jadi sudah sangat jauh lah untuk zaman yang seperti itu. Sedangkan untuk zamannya sekarang ini sudah zaman yang sangat berkembang sekali. Lalu seperti yang kalian rasakan sekarang, kalian belajar daring dalam jaringan atau belajar online. Dan ini kalian pembelajarannya lewat virtual ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Saya mengajari kalian menggunakan video seperti ini yang saya kirimkan, kalian tinggal menyimak, dan ataupun kita bisa suatu saat nanti menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan ini memang kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang kita tidak terbayang ada pandemi COVID, kita bisa terpaksa generasi teknologi akhirnya mencuat naik ke permukaan masyarakat. Dan ini sangat banyak contohnya di sekeliling kita yang mungkin bisa kita lihat satu persatu, dan kalian sudah merasakan itu. Mungkin Bapak lebih ketinggalan zaman dari kalian, atau mungkin kalian sangat jauh berkembang pesat dari Bapak, karena memang generasi kalian adalah generasi di bawah yang selalu dari lahir sudah didampingi dengan teknologi gitu. Selanjutnya kita bahas tentang konsep industri 4.0 ya. Jadi di sini ada penjelasan mengenai industri 1.0 sampai dengan industri 5.0. Maaf, ini industri 4.0 ya sebenarnya. Saya edit sebentar. Ini industri 4.0. Oke. Nah, jadi industri ini berkaitan dengan revolusi industri ya. Revolusi industri saat itu manusia yang pada kehidupan masa lampau sedang melakukan penemuan-penemuan yang berdasarkan pada kecerdasan pada beberapa ilmuwan di masa lalu, sehingga memberikan dampak yang sangat besar, sehingga menciptakan revolusi industri. Revolusi adalah sesuatu keadaan atau sesuatu keadaan pada suatu masyarakat yang berkembang sangat cepat gitu. Itu disebutkan dengan revolusi. Kalau evolusi adalah sesuatu yang lambat secara perlahan, kalau revolusi sesuatu yang sangat cepat gitu ya. Nah, untuk revolusi 1.0 atau 1.0 di sini kita melihat ada akhir abad ke-18. Di sini penggunaan mesin berbasis manufaktur
yaitu di sini ditemukanlah teknologi mesin uap yang mendorong mekanisme dalam proses industri. Jadi ditemukan pabrik-pabrik atau mesin uap di masa lalu, mulai dari pembakaran batu bara dan sebagainya, itu ditemukan di industri 1.0 di masa lalu. Jadi manusia mulai bekerja, memanfaatkan bahan-bahan alam, membakar bahan alam karena ditemukan mesin uap gitu. Nah, selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman pada abad ke-19 produksi massal dengan mesin bertenaga listrik di revolusi industri 2.0. Jadi di revolusi 2.0 ini kita disandingkan dengan konsep produksi massal melalui produksi interchangeable parts, penggunaan mesin bertenaga listrik, dan ditemukan konsep standarisasi industri. Jadi listrik sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi di sini pada abad ke-19 sudah mulai penggunaan listrik ini sebagai pemanfaatan di industri 4.0 ini, di industri 2.0 ya maksudnya. Lalu ada revolusi industri 3.0 atau 3.0, diterapkan teknologi informasi dan elektronika untuk otomatisasi produksi dan penerapan konsep kostumisasi industri. Ya, di sini pada abad ke-20 jadi abad tahun 2000-an. Jadi teknologi informasi dan elektronika ini sudah mendorong level baru menuju ke pekerjaan kompleks ya. Dan sekarang di revolusi industri 4.0, integrasi dunia online dengan produksi industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri. Jadi di sini kita sudah mulai penggunaan laptop dan sebagai jaringan dan sebagainya yang ini berdasarkan pada Cyber Physical Production System atau disebut dengan CPPS yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Ini sangat tak terbayang ya untuk kita di masa lalu, sehingga kita sampai sekarang ternyata muncul revolusi industri 4.0 yang ada sandingannya dunia nyata dengan dunia maya atau dunia cyber atau dunia secara virtual gitu. Nah, ini untuk revolusi industri 1.0 atau 1.0 sampai dengan industri 4.0 atau 4.0. Nah, kita lanjutkan dengan society 1.0 sampai dengan society 5.0. Nah, di sini seperti kita jelaskan kemarin sesuai dengan video, untuk society atau kehidupan masyarakat 1.0, kehidupan masyarakat di masa lalu masih dalam bentuk hunter atau gathering, yaitu dengan cara berburu gitu. Jadi masuk zaman dulu untuk bertahan hidup, untuk mengembangkan konsep saling mengembangkan hidupnya sebagai manusia. Zaman dulu masih dengan berburu. Lalu dilanjutkan dengan konsep society 2.0, yaitu manusia sudah mulai melakukan perkebunan ya, melakukan berkebun dengan menanam padi, menanam buah, menanam palawija dan sebagainya, sehingga manusia di saat itu disebut sebagai agrarian gitu, society 2.0 agrarian. Di sini manusia saling berkebun atau memanfaatkan tanah lapang di sekitarnya untuk saling menghasilkan gitu ya, karena di masa lalu manusia tuh nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk saling berburu gitu. Akhirnya manusia sudah mulai berkembang sehingga mereka tuh akhirnya berpikir, oh ternyata tubuh-tubuh ini bisa diberdayakan begitu. Semakin berkembangnya zaman, manusia sudah mulai masuk ke zaman besi dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa memanfaatkan di society 3.0 dengan industri gitu, dengan mesin industri, dengan melakukan pemanfaatan industri di sekitar mereka. Lalu hingga akhirnya mereka masuk di society 4.0, jadi masyarakat informasi. Jadi di sini kita lihat di sini sangat jelas sekali bahwa masyarakat informasi ini penggunaannya sangat luar biasa sekali, dari penggunaan internet, dari penggunaan gadget, penggunaan laptop dan sebagainya. Jadi tidak hanya dengan industri, sekarang bahan sekecil apapun seperti gadget dan laptop dan sebagainya ternyata bisa untuk bekerja jarak jauh atau virtual juga. Nah, sekarang kita sudah masuk ke generasi 5.0, yaitu di next generasi. Kita sangat bisa mengedepankan AI atau artificial intelligence, yaitu dengan menggunakan sistem robotik ya. Jadi manusia itu betul-betul tidak berdasarkan pada kemampuan dirinya sendiri, tapi bisa mengedepankan dengan kemampuan robotik begitu. Nah, ini sekilas kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Nah, jadi di informatika di industri 4.0 ini, kita bayangkan aja dulu ya, orang itu harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Nah, penjual juga harus memiliki bangunan kios atau toko atau tempat. Jadi di sini pemilik toko memperkerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir,
dan menangani berbagai pekerjaan lain, pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang orang ini bisa ya, orang-orang atau masyarakat sekarang, kita semua bisa berbelanja dari rumah. Jadi kita tidak harus pergi kemana-mana. Walaupun kita tidak ada penjual keliling yang datang, kita bisa saja memiliki pesan online dari aplikasi apapun atau dari WhatsApp. Kita minta kurir ataupun sebagainya, bisa datang langsung dari rumah ke rumah lainnya begitu. Jadi sekarang pembeli itu tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang dibelinya, karena sekarang kita semua bisa mempergunakan atau memperdayakan uang digital versi bank yang kita unduh melalui HP atau gadget kita atau perangkat cerdas kita. Nah, jadi kita sudah bisa memesan sesuatu, tidak harus uang saya habis nih gitu. Kita tidak harus ke bank, tapi sekarang sudah bisa kita mempergunakan e-banking. Kita bisa menggunakan perangkat cerdas kita untuk mendownload aplikasi apa yang bisa kita simpan uang secara virtual gitu. Nah, situasi seperti contoh di sini, ini memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, hidup itu seperti dua sisi pisau atau dua sisi koin. Ada sisi yang mengedepankan sisi kemudahan, sisi positif, tapi di sisi lain juga membuat ada sisi yang negatif atau sisi yang membuat ribet juga. Jadi pikirkan juga, kemajuan teknologi ini pasti ada sisi gelapnya, di mana nasib pekerja yang dulu tuh semula bisa bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank dan sebagainya, yang secara pekerjaan langsung di sini bisa saja karena teknologi sudah mencuat naik, semua bisa dilakukan versi komputer, versi robotik dan sebagainya. Banyak manusia atau orang-orang kehilangan pekerjaan karena teknologi. Jadi teknologi ini bisa jadi sesuatu yang menakutkan, jadi sesuatu yang sangat mengerikan, karena teknologi ini bisa mengambil alih hal-hal yang biasa kita kerjakan begitu. Nah, jadi orang-orang yang biasanya bekerja secara langsung, secara fisik dan sebagainya, tiba-tiba menjadi pengangguran karena kita sudah diambil alih oleh teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dan apakah kalian di masa ke depan akan setuju atau bisa jadi tergerus oleh kemampuan robotik dan sebagainya, sehingga kita sebagai manusia kalah gitu? Apakah kita mau seperti itu? Dan inilah yang perlu kita pikirkan sebagai generasi sekarang, untuk kita melihat masa depan yang lebih cerah dan masih menggenggam nilai-nilai kemanusiaan di sekitar kita. Nah, jadi untuk menghadapi situasi tersebut ya, kalian siswa yang sedang belajar di jenjang SMA ini, kalian harus berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Ya, tidak semua orang yang tentu saja ya, tidak semua orang ini harus berkarir di bidang komputer gitu. Jadi tidak semua orang harus berkarir di bidang komputer, tetapi kalian juga harus memikirkan sisi-sisi kemanusiaan, tapi tetap mengedepankan sisi-sisi kemajuan teknologi. Jadi kesempatan sekarang, untuk zaman sekarang ini, kesempatan untuk berkaya di berbagai bidang ini sangat-sangat terbuka luas sekali ya. Jadi apapun yang kalian ingin tahu, apapun yang ingin kalian kerjakan, semua sudah ada di depan mata kalian, karena sekarang ada zaman globalisasi dan zaman modernisasi. Jadi apapun yang ada di depan mata kalian sudah ada, semua tersebar di dalam internet, di dalam sekitar kalian. Apapun bisa kalian cari, tutorial di YouTube dan sebagainya. Kalau orang dulu susah sekali, harus cari guru, harus cari kursus, harus cari membayar ini, bayar itu. Kalau zaman sekarang gratis, kita bisa cari tutorial memasak di YouTube, selesai. Untuk mencari tutorial main musik di YouTube, selesai, kita bisa ya, autodidak gitu. Nah, tapi zaman sekarang ya, hampir semua ilmu itu tetap membutuhkan sistem komputasi atau penyimpanan informasi untuk membentukkan pengetahuan yang membutuhkan komputer juga gitu. Jadi tetap gitu, walaupun kita sekarang mengedepankan sisi teknologi, tapi di sisi lain kita juga harus tetap menggenggam nilai-nilai kemanusiaan yang tetap menyandingkan ilmu-ilmu informatika gitu. Nah, semua profesi, mulai dari ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini ada ahli ekonomi.
Ya, orang-orang ahli ekonomi yang sebagai manusia mungkin tidak secepat kilat ahli komputer yang bisa menyimpan database yang sangat ribuan-ribuan atau jutaan data informasi di sebuah perusahaan, sebuah sekolah dan sebagainya. Apakah ini bisa disimpan oleh manusia? Tidak. Apakah bisa disimpan secara sistem terbuka? Mungkin bisa, tapi bisa saja hancur. Sedangkan kalau ahli ekonomi menyimpannya di komputer, mungkin akan bertahan lama dan bisa disimpan secara virtual. Guru, saya mengajar menggunakan laptop, bisa mengajar menggunakan internet dan sebagainya. Ini karena perkembangan teknologi. Apoteker untuk saling mengirim resep dan sebagainya, dokter, perawat dan sebagainya, ini tetap mengandung sistem komputer di dalamnya. Nah, jadi ya zaman sekarang bahkan kita di rumah gitu untuk sekedar berkomunikasi kita tetap menggunakan telepon genggam atau handphone gitu. Nah, jadi kita zaman sekarang tetap tidak bisa jauh atau tidak bisa lepas dari namanya perangkat cerdas, mulai dari laptop, tablet, handphone dan sebagainya. Karena ponsel pintar kita atau handphone kita ini sudah banyak dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat maju, mulai dari berbagai macam fitur yang tetap memudahkan sistem komunikasi dan pekerjaan kita ya, dengan dilengkapi berbagai macam aplikasi. Jadi mulai dari produk hiburan seperti games, permainan atau video-video yang bisa menghibur diri kita gitu, yang bisa dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran. Bahkan ya, film drama adalah karya digital yang diciptakan oleh produsen dengan bantuan ahli digital media juga ahli seni. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Jadi komputer ini bisa sebagai jembatan kita untuk bisa melihat dunia satu sama lain atau latar belakang satu sama lain gitu. Nah, seperti ini, video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran. Apakah itu? Sebagai contohnya adalah seperti TikTok, seperti YouTube dan Instagram, seperti ya banyak hal seperti itu. Kita tidak pernah menyangka ternyata kita membuat konten di YouTube ya tidak terlalu memiliki banyak keterampilan dalam dunia fisik atau pekerjaan. Ternyata seperti Atta Halilintar sebagai contoh ya, itu bisa meraup keuntungan ratusan juta atau miliar gitu dalam beberapa jam karena konten dia di YouTube. Ini tidak pernah terbayang di kehidupan masa lalu. Bagaimana orang bisa menciptakan sebuah video yang bisa menghasilkan uang yang mengalir dengan sendirinya? Ini tidak pernah terfikirkan gitu. Ada Siska Cole ataupun berbagai macam seniman-seniman yang memiliki karya di YouTube ataupun karya di TikTok dan sebagainya. Ini tidak pernah terbayang ya. Kalian punya apa ya? Punya artis yang kalian gemari di YouTube ataupun di sebagainya, seperti konten gaming ataupun konten memancing ataupun konten banyak hal itu yang bisa dinikmati banyak orang dan bisa menghasilkan uang juga gitu. Nah, jadi untuk kedepannya kita tetap harus berpikir ya. Jadi melalui mata pelajaran informatika ini diharapkan nanti kalian di masa yang akan datang gitu, pelajar Indonesia kalian ini tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga kalian itu harus paham strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi yang tepat guna sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi kalian tidak harus belajar teknologi yang sangat pesat, tetapi kalian juga harus mengedepankan kecerdasan kalian untuk melihat berbagai situasi kepekaan kalian. Jangan sampai teknologi betul-betul menggerus nilai-nilai kemanusiaan sehingga kalian tidak peduli dengan sekitar kita dan peduli masa depan kalian. Tetap harus dipikirkan. Nah, di sini seperti yang kita jelaskan tadi, berpikir komputasional gitu ya. Artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android yang seperti kalian pakai di HP kalian ini masing-masing ya, seperti HP Android atau berbagai macam operasional system. Nah, di sini seperti contoh aplikasi media sosial Instagram, Twitter dan lain-lain itu adalah hasil pekerjaan tim. Kita tidak bisa membentuk aplikasi YouTube, aplikasi seperti Instagram, aplikasi seperti WhatsApp hanya dengan satu orang saja. Tetapi itu adalah perkembangan atau pengerjaan dari berbagai macam orang. Dari seperti latar belakang dari orang sosial, dari latar belakang orang komputer, dari latar belakang orang teknologi, latar belakang orang tentang pembuatan chip dan kecil-kecil dan sebagainya, itu mereka saling bersatu gitu untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mungkin bisa kita nikmati sampai sekarang ini gitu. Nah, sebuah perangkat seperti medsos, seperti YouTube, seperti
Instagram dan sebagainya. Ini disebut dengan perangkat lunak gitu. Nah, perangkat lunak yang kompleks ini perlu direncanakan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dihendaki. Nah, selesai dalam jangka waktu tertentu dan anggaran tertentu juga gitu. Nah, jadi pembuatan aplikasi ini ada anggarannya juga. Wow, ternyata dalam membuat ini harus apa yang dikerjakan, harus apa yang dimasukkan, harus apa yang direvisi, dan itu perlu biaya. Nah, dari pembuatan ini itu akhirnya bisa memudahkan banyak orang, mulai dari memudahkan kalian belajar dari YouTube, mulai memudahkan kalian saling berkomunikasi lewat WhatsApp, kalian bisa memudahkan kalian untuk menyalurkan hobi kalian gitu. Dan ini ada anggarannya dalam membuat aplikasi itu gitu. Nah, jadi banyak insinyur atau banyak ilmuwan perangkat lunak yang bekerja sama dalam pengembangan perangkat-perangkat lunak itu. Jadi mereka tuh memiliki tugas dan peran yang berbeda. Jadi mungkin dari orang latar belakang apapun itu saling bersatu untuk membentuk satu aplikasi yang mungkin sangat kalian pikir ini cuma aplikasi gini aja. Tidak, itu berbagai macam tim latar belakang gitu. Jadi ini kerjasama tim ya. Jadi komputasional itu tidak hanya tentang kita saling bekerja lewat depan komputer, tidak, kerja sama dari berbagai latar belakang inilah disebut komputasional juga gitu. Nah, setiap pekerja ini harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan bekerja dengan profesional. Nah, peran pekerjaannya seperti software analisis, software designer, software developer, software tester, dan peran ini mereka semua memiliki tugas yang berbeda-beda untuk menciptakan sebuah teknologi yang sangat canggih, teknologi perangkat keras ataupun perangkat lunak yang sangat luar biasa sampai saat ini. HP kalian itu dibentuk oleh ilmuwan ataupun para pekerja yang bisa membuat dari RAM-nya berapa untuk menciptakan kecepatan yang sangat luar biasa di HP, dari penyimpanan 128 GB atau 64 GB atau 32 GB, terus ada yang OS-nya apa, dari aplikasi apa, itu semua tercangkup dalam HP kalian, dari kameranya, chipnya, dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, ini adalah berpikir komputasional secara umum atau secara garis besar. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang kedua mungkin hanya ini saja. Jadi saya nanti akan memberikan kalian tugas mengenai pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk pembelajaran ini kalian usahakan ataupun tetap catat ya, tetap dicatat, tetap dirangkum apapun yang saya sampaikan ini. Jangan sampai nanti ketika saya minta kumpul catatan kalian, ternyata kalian hanya kosong catatan kalian. Mencatat atau merangkum segala sesuatu yang sudah sampaikan tidak rugi, karena kalian dengan mencatat itu sesuatu yang kalian ingat, karena sambil mencatat kalian juga sambil membaca, kalian dapat segi literasinya sekaligus kalian dapat sesuatu yang masuk ke dalam diri kalian yang kalian ingat gitu. Karena kalau kalian seperti ini, kalian cuma kalian lihat, itu pasti bakal hilang begitu saja. Kalau misalnya kalian catat, catatan itu bisa saya kumpul, saya kasih nilai untuk bisa menjadi tambahan nilai kalian juga. Sekaligus kalian juga tahu informasi yang sudah kalian dapatkan begitu. Jadi nanti dicatat yang penting-penting seperti ini, sehingga kalian nanti tidak kelabakan dalam belajar karena bukunya juga sudah saya share gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kalian tugas di sini bagi anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sekarang tugasnya adalah membuat buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Jadi bagi nanti yang memiliki laptop atau komputer, nanti kalian masuk lewat komputer atau laptop, login dengan Google Drive masing-masing ya. Itu linknya di https://drive.google.com. Nanti akan muncul halaman login, lalu masuk menggunakan alamat Gmail kalian masing-masing. Jangan sampai kalian lupa dengan akun Gmail kalian masing-masing, karena sudah saya ingatkan di masa lalu atau di pertemuan kemarin, kalian harus buat akun Gmail dengan satu yang bisa kalian ingat dari nama Gmail dan passwordnya gitu. Nah, jadi kan sudah masuk ke akun Gmail, nanti akan masuk ke akun Google Drive kalian masing-masing. Nah, kalian akan cek WA Group atau Google Classroom, ikuti petunjuk yang akan disediakan link di sana untuk masuk ke tugas selanjutnya. Nah, ini video tutorial untuk menggunakan aplikasi Google Drive dengan menggunakan laptop atau komputer. Nah, di sini yang pertama gitu, kalian masuk di drivegoogle.com ya. Klik enter. Nah,
Ini karena saya sudah masuk ya, saya keluarkan dulu sebentar. Sebentar ya. Nanti alamat webnya seperti ini, drive.google.com. Klik enter. Nanti kalian akan masuk pada akun Google seperti ini. Kalian harus masuk sesuai dengan email kalian masing-masing atau akun Gmail masing-masing. Seperti punya Bapak, akun Bapak adalah akun Gmail Haris Aditya 08@guru-sma-belajar.id. Ini email Bapak ya. Jadi nanti klik next, lalu masukkan password kalian. Nah, nanti akan muncul akunnya seperti ini ya. Ini karena saya sudah memiliki file di dalam akun Google Drive-nya. Nanti kalian akan kosong mungkin tampilannya gitu. Nah, nanti ya di grup WhatsApp ini akan saya berikan link ya. Sebagai contoh, linknya misalnya di kelas 10 cendekia, saya klik linknya seperti ini. Nanti akan masuk di sini ya. Jadi sudah saya siapkan folder untuk khusus 10 cendekia. Nanti kalian buat Google Spreadsheet ya. Jadi ini untuk tugas kalian di halaman 12 di buku kalian. Jadi nanti kalian buat tabel seperti ini, di Google Spreadsheet yang ada di Google Drive. Itu sebagai tugas kalian yang ke depan. Jadi klik baru, klik Google Spreadsheet. Seperti ini. Tunggu ya. Jadi nanti di Google Spreadsheet kalian bisa langsung ubah nama. Di sini tulis nama kalian, misalnya nama Bapak di sini adalah Haris Aditya misalnya ya. Nah, kalian harus membuat bentuk seperti tabel yang di sini ya, tabel yang di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4 tabel nanti akan kita buat, tapi tulis nama, kelas, dan semester. Sini tulis dulu nama, Haris Aditya. Tidak usah ya, mending tidak usah aja karena saya di foldernya sudah membuatkan kelas kalian. Jadi kalian cukup buat nama kalian, nama lengkap kalian saja di sini. Harus nama lengkap ya untuk yang punya komputer atau laptop. Lalu kalian buat tabel di sini. Kalau di buku kalian di halaman 12-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti cara buatnya kalian klik tabel ini. Kalian blok dulu 1, 2, 3, 4. Kalian buat tabel di sini, klik yang ada kotaknya ini. Terbentuklah tabel di sini. Terus di sini ada beberapa nomor. 1, 2. Kalian bisa buat lagi. Kita akan blok dulu menggunakan mouse kalian, baru klik lagi. Muncul seperti ini. Nah, untuk memberi warna bisa kalian klik ini. Nanti beri warna kuning gitu misalnya. Di sini kalau sesuai dengan contohnya, di situ ada minggu ke. Ini pertemuan 1 kemarin, ini pertemuan 2 gitu ya. Terus yang ini kalian tulis aktivitas. Lalu yang ini topik yang ku pelajari.
bisa kalian geser ke sini. Lalu rangkuman refleksiku. Nah, karena ini panjang, bisa kalian geser dari sini. Ya, kalian klik, kalian geser. Iya, seperti ini. Terus kalian bisa blok ini, kalian tahan. Kalian bisa ini klik ini supaya rata di tengah. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugasnya kalian tulis aktivitas kalian hari ini, belajar apa. Kalian hari ini saya belajar tentang ini. Topik yang dipelajari adalah berpikir komputasional sesuai dengan babnya. Yang seperti di sini tadi, topik yang dipelajari adalah tentang informatika dan keterampilan generik gitu. Dan topiknya tadi, aktivitasnya kita tadi belajar tentang informatika di SMA, lalu tentang kita hidup di society industri 4.0, itu nanti ditulis gitu ya. Itu nanti ditulis di aktivitas, di topik. Nah, ini rangkuman refleksiku, kalian sesuaikan dengan seperti ini. Jadi refleksiku hari ini, saya sangat senang sekali belajar informatika begitu. Saya sudah belajar, saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran ini gitu. Dan saya sudah merasa belajar, ataupun kalian ingin apa, saya tidak mengerti dengan ini, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini kalian tulis dan ini nanti kalian simpan. Kalau sudah, nanti kalian keluarkan saja di foldernya. Ini kalian sudah muncul nama kalian gitu. Jika ini dibuka, ini akan muncul nama kalian di sini, dan ini akan tersimpan di data Bapak juga dan data kalian juga, seperti itu. Ya, ini khusus kalian. Jadi nanti setiap orang buat masing-masing gitu. Jadi seperti yang Bapak contohkan. Itu untuk yang di laptop. Untuk yang di HP nanti akan Bapak berikan tutorialnya secara terpisah, karena Bapak akan menggunakan video lewat HP nanti. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika mungkin nanti ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Dan untuk yang di HP nanti, pastikan nanti kalian memiliki aplikasi Google Drive ya di handphone kalian. Jika tidak ada, maka downloadlah terlebih dahulu pada Play Store gitu. Jadi nanti kalian cari di Google Drive, cari Play Store gitu. Jika aplikasi sudah ada, nanti langsung klik aplikasi. Pastikan akun kalian sudah masuk sesuai dengan akun Gmail masing-masing gitu. Cek WA Group, Google Classroom, ikuti petunjuk, akan disediakan link di sana untuk masuk ke tugas selanjutnya, dan akan diberikan video tutorial saat menggunakan aplikasi Google Drive gitu. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi, tadi sudah tutorial untuk teman-teman atau anak-anak yang memiliki laptop atau komputer. Sekarang tutorial kepada kalian yang tidak memiliki laptop atau dengan menggunakan handphone atau tablet. Jadi pastikan kalian harus memiliki aplikasi Google Drive atau aplikasi Drive di handphone kalian masing-masing. Biasanya ada beberapa HP memang sudah ada bawaan Google Drive-nya di HP-nya, tetapi jika memang tidak ada Google Drive, kalian harus download aplikasi yang terlebih dahulu di aplikasi Play Store gitu. Nah, ini saya contohkan. Jadi kalian, ini misalnya HP kalian buka Play Store kalian ya, lalu di pencarian kalian ketikan Google Drive. Nah, kalian cari, ya biasanya ketika kalian sudah mengklik Google Drive, di sini langsung muncul tampilannya. Yang kalian cari adalah yang tulisannya Google Drive ini, lalu kalian klik download tadi ya, klik download, baru nanti kita tunggu sampai proses download selesai. Ini sudah tampilan untuk Google Drive-nya sudah selesai kita download. Langsung kita klik buka. Nah, di sini nanti akan kita tunggu tampilan dulu dari Google Drive kita. Nah, di sini saya sudah memiliki spreadsheet-nya. Jadi biasanya kita, ini tampilan di Google Drive yang ada di tampilan kita. Nah, di sini ada file saya yang sudah kita lihat masing-masing.
Ya, seperti yang saya bilang, ini tampilan dari Google Drive kalian untuk menyimpan file. Nah, sekarang kalian kembali ke WhatsApp kalian. Di sana ada link yang sudah saya share di grup WA kalian masing-masing. Sesuaikan dengan nama kelas kalian. Jadi kalau misalkan dari 10 cendekia, klik link dari 10 cendekia. Kalau misalnya dari 10 hebat, klik dari 10 hebat. Kalau misalnya dari 10 jaya, klik dari link dari 10 jaya. Sebagai contoh, saya akan klik sebagai anggota kelas dari 10 cendekia. Nah, ketika nanti kita klik, biasanya akan muncul tampilan buka dengan drive. Kita klik langsung hanya sekali. Nanti kita akan diarahkan masuk ke akun Google Drive kita. Nah, dari akun Google Drive kita akan dimunculkan di folder 10 cendekia yang masuk di folder dibagikan ini. Nah, 10 cendekia ini. Nah, tugas kalian nanti adalah dengan mengklik tanda plus ini, lalu kalian klik Google Spreadsheet. Nah, klik Google Spreadsheet. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tidak punya akun Google Spreadsheet, nanti kalian akan disuruh mendownload di Play Store. Jadi tunggu saja kalian download di Play Store. Nanti kalian sesuaikan. Ini seperti dengan contoh tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk di HP, kita sesuaikan tadi sesuai dengan halaman 12 ini. Kalian buat 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian buka kembali, buka kembali di HP kalian masing-masing, buat 4 tabel. Kalian tahan, kalian blok ya, kalian tahan nih, kalian tarik garisnya samping 4, langsung turun ke belah bawah sekitar 3 atau 4 juga. Lalu ketika sudah selesai seperti ini, kalian langsung klik tanda ini. Nah, seperti tanda kotak jendela di HP kalian, langsung kalian klik. Nah, langsung kalian klik yang ini, jendela yang ini, klik. Nah, langsung muncullah tanda tabel seperti ini, dan sesuaikan dengan yang ada di halaman 12. Jadi minggu keberapa, aktivitas, topik yang kupelajari, rangkuman refleksiku. Nah, tulis di HP kalian di sini, kalian ketik minggu ke, lalu di sini aktivitas, lalu yang di sini topik yang ku pelajari, lalu klik lagi di sebelahnya. Ini bisa kalian geser, tunggu ini dulu, kalian geser ke samping supaya untuk memperluas. Nah, geser ke samping kalau di HP ya. Lalu kalian klik lagi di sini sesuai dengan petunjuknya, rangkuman refleksiku. Klik di sini. Rangkuman refleksiku. Nah, sudah kalian terbentuk ini, kalian klik lagi, kalian geser supaya luas lagi seperti ini. Oke, ini untuk tabel yang di atas kalian bisa warnai, kalian blok dulu kalau misalnya di HP. Nah, klik ini ya. Nah, jadi klik tanda kecil di samping ini, langsung bisa kalian kasih tanda warna, misalnya warna kuning seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, langsung ini pertemuan ke-1, lalu yang sekarang kita pertemuan kedua gitu. Nah, untuk bisa menjadikan mereka rata tengah ya, ini klik, langsung kalian turunkan lagi ke bawah, turunkan ke bawah seperti ini. Ini bisa kalian jadikan tengah, klik ini tanda ini, langsung kalian jadikan tengah seperti ini. Nah, ini tampilannya. Oke, kalian jelaskan aktivitas kalian pada pembelajaran hari ini seperti apa, topik yang kau pelajari apa, terus rangkuman refleksinya seperti apa. Nah, topik yang dipelajari pada saat ini adalah informatika dan keterampilan generik gitu ya untuk ini. Lalu untuk aktivitasnya kalian jelaskan, saya hari ini belajar apa saja mengenai pembelajaran industri 4.0 dan industri apapun itu, tentang masa depan di informatika kami di masa depan seperti apa. Terus rangkuman refleksinya adalah kalian jelaskan
kalian sikap kalian pada hari ini seperti apa. Kalian belajar, ternyata saya belajar ini sekarang menjadi tambah paham mengenai informatika begitu. Pokoknya jelaskan tentang refleksi kalian pada hari ini. Dan jika sudah, kalian klik ini tanda selesai centang tadi. Ini bisa kalian klik judul kalian dengan nama kalian, misalnya nama saya Haris Brahma gitu. Diklik OK. Nah, jika sudah, kalian klik kembali di HP kalian, nanti akan muncul. Nah, di sini ada nama Haris Brahma gitu ya. Jadi nanti kalian masing-masing harus klik tanda plus ini, nanti klik Google Spreadsheet, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Oke, jika sudah, pada kesempatan kali ini mungkin jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada saya. Jadi kita cukupkan dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas mengenai pembebaran materi ataupun tentang tugas, bisa sampaikan di grup WhatsApp atau via Japri ke saya. Baik, cukup pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, tetap jaga imun kalian, jangan sampai kalian jatuh sakit, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Salam informatika, salam teknologi. Semoga kita selalu selaras dengan teknologi dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.